Oh, itu tetap dibayar. Tetap dibayar. Semuanya full. Full. Walaupun sebulan paling cuma 4 kali gitu tuh. Mantap juga kamu ya. Iya. Sebuah percobaan yang mantap. Action. Selamat datang di Front Office, medianya para officer. Hari ini adalah episode keempat dari Front Office. Dan hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang istimewa. Cia. Dan dia adalah Amida Ulfah Susilo. Yeah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ojan? Alhamdulillah sehat. Gini-gini aja saya. Kamu ini saya dengar adalah sebagai pernah menjadi karyawati di salah satu perusahaan swasta. Bener ya? Berarti informasinya valid. Tahu dari mana? Kan kita udah lama gak kabar-kabaran tuh. Tahu dari mana? Ya kan kita bukan hidup di zaman batu nih. Jadi saya punya kenalan banyak. Oh iya. Punya kenalan banyak dari info-info gitu. Oke, terus? Pacar kamu aja saya tahu. Hello. Iya dong. Nah, terus kita mau bertanya-tanya nih sama lu tentang walaupun misalkan lu udah udah katakanlah resign nih, tapi kan walaupun belum lama ya. 2 hari. Masih baru banget dong. Banget. Nah, makanya jadi masih ada lah atmosfer sebagai sebagai seorang karyawan itu masih ada. Jadi pengalamannya masih sangat-sangat baru. Ini tuh 2 hari kayak ngerasa libur aja. Iya kan. Jadi masih sangat bisa menjadi referensi. Terus yang mau saya tanyakan adalah, kamu kenapa memilih menjadi seorang karyawan dibanding profesi lain? Oh, gitu. Iya, kenapa kamu memilih jadi wanita karir? Emang di setting otaknya kayaknya gitu deh dari dulu. Dari aku kuliah gitu kan. Setiap kuliah tuh ngebayanginnya ya kerjanya di perusahaan. Gitu. Karena nggak tahu, mungkin karena emang lingkungan aku semuanya kerja di perusahaan gitu. Nggak semua sih, banyaknya kerja di perusahaan. Jadi pas mau kuliah, ngambil jurusan kuliah pun ngebayanginnya tuh kerjanya di perusahaan gitu. Konsentrasi juga ya? Termasuk SDM konsentrasinya ya? Iya bener banget. Sebenarnya waktu itu nggak mau SDM sih, mau ke operasional, manajemen operasional. Soalnya kuliah aku tuh ada 5 penjurusan, strategi, keuangan, pemasaran, operasional, sama SDM. Dulu maunya operasional gitu, tapi kata bapakku SDM aja lah gitu, atau pemasaran aja lah gitu. Terus diinget-inget lagi gitu, tiap kuliah mikirinnya apa nih, ngapain nih, ntar jadi apa nih gitu. Pas lulus gitu ya? Gitu. Mikirnya ya SDM gitu. Karena bayangannya jadi HRD kali ya, atau jadi apa? Kalau pas ngebayangin si penjurusannya SDM-nya itu. Iya sih, ngebayanginnya HRD. Ya seru aja. Tapi pas kerja tuh job desk-nya di bagian apa? Jauh. Sangat jauh gitu. Dari konsentrasi waktu kuliah itu? Jauh banget. Aku kerja di bagian PPIC, Production Planning Inventory. Tahu nggak? Jelaskan dong. Iya. Jelasin satu-satu nih. Secara umum aja di bagian itu. Ya, ngebantuin produksi, bikin planning buat dikirim ke vendor. Gitu sih kalau aku kerjanya. Bukan purchasing? Bukan, beda. Ya? Kalau purchasing itu kan pembelian. Ini tuh aku berhubungannya sama vendor-vendor di luar gitu. Ada supplier tapi lebih ngurusinnya ke customer. Pengiriman part-part gitu-gitu. Yang ngecek nih barangnya udah ada atau belum, udah siap dikirim atau belum gitu. Itu kerjaan aku. Aku sih sebenarnya kerja juga di bagian warehouse juga, jadi ngurusin gudang juga. Percaya nggak, aku jadi tahu baut, aku jadi tahu komponen-komponen yang kamu mungkin nggak tahu. Sebagai mantan anak teknik kamu nggak tahu kan? Tahu kok, ukurannya saya bisa kok ngedesain bikin baut. Bisa kok saya. Dais juga sih. Baut apa tuh? Baut macam-macam baut. Kalau dulu kan taunya baut cuma buat pintu gitu kan. Sekarang ternyata baut tuh ada ukurannya. Iya, ada diameter milimeternya berapa. Jadi itu ya jadi tahu kayak gitu. Berarti kamu tahu ukuran baut spion motor kamu dong. Ya
nggak tahu gitu juga Jan. Aduh. Karena tahu Ya tahu wujudnya baut, tahu wujudnya bor, tahu wujudnya karbon brush, tahu wujudnya apa ya? Banyak lah yang. Kalau bahan-bahan gitu tahu nggak? Bahan-bahan apa tuh? Bahan-bahan material. Apanya bahan material? Ya apa? baut kan bahannya ada yang dari ukuran material. Bukan, kan baut itu kan bahannya ada yang dari baja. Oh. Dari Nggak tahu aku kalau itu. Aluminium. Aku taunya macem-macem. Ukuran material doang. Kalau aku dulu belajar bikin baut dari mesin drilling, mesin bor. Nah, berarti kalau kamu yang mau kontrol bagian datangnya barang itu kamu tahu segala barang yang masuk ke perusahaan kamu dong. Tadi kan baut. Terus bahan-bahan. Semuanya. Yang keluar yang datang sama yang keluar. Itu harus dicek. Kan nanti ada kayak namanya stock of name. Iya. Itu harus sesuai sama yang ada di sistem. Berarti barang masuk apa? Kamu harus mencatat tuh harus sesuai itu semuanya ya. Iya. Dihitung. Ada 50, hitung 50. Ada 3.000, hitung bener enggak 3.000? Hitungnya enggak, ada timbangan dong. Gimana sih Bapak? Teknologi udah canggih, masa ngitung satu-satu? Kirain kamu disuruh ngitung baut satu-satu gitu. Ya kecuali kalau lagi gabut, nggak ada kerjaan, anak-anak ya orang-orang, ya udah aku suruh hitung, coba hitung gitu. Pernah kok aku nyuruh ngitung. Ngitung apa? Ngitung part buat dikirim ke customer ada. Itu kan ada banyak, ada box-box gitu. Cuma nggak tahu nih aktualnya ada berapa, bener apa enggak. Ada hitungannya, cuma nggak tahu ini bener atau enggak. Nanti bisa nggak nih buat sampai tanggal segini? Dihitung manual. Sering nggak ngitung kayak gitu? Sering aja. Kan banyak anak buah gitu. Anak buah. Iya. Siap. Dan banyak orang gitu. Kan mereka juga kerjanya lagi nggak banyak. Ya udah suruh aja ngitung. Kamu tinggal nyatetin aja ya? Iya. Nyatet ada berapa hari segini. Oke. Ada berapa hari segini. Oke. Sering miss nggak? Wah sering banget. Ya namanya orang salah. Ya udah. Kalau lagi malas udah nih ada segini perkiraan kali ya. Oh enggak kalau kayak gitu enggak. Kesalahan hitung aja berarti. Beda 1, beda 2 gitu paling. Terus perusahaan kamu ini nyuplai atau menjadi vendor dari perusahaan apa lagi? Perusahaan apa aja maksudnya? Masa aku sebutin nih? Oh ya boleh, jangan ya. Banyak ya maksudnya bidangnya gede. Bidangnya ya otomotif, otomotif ya? Semua. Otomotif ya. Ya otomotif. Otomotif. Di luar otomotif ada nggak? Atau khusus otomotif aja? Otomotif. Mur buat kulkas gitu. Enggak lah. Beda ya? Beda, partnya beda. Kan Terus, nyetak juga tempat aku. Oh yang bikin nyetak dice. Tahu ya, dice enggak? Diecast. Tahu kok diecast. Tahu. Tahu diecast. Membuat misalkan baut tapi dengan metode dibentuk langsung gitu. Iya, itu cetakannya buat di situ. Nah, terus alasan kamu memilih awalnya nih masuk perusahaan tersebut tuh kenapa? Maksudnya ya itu tadi kenapa tidak memilih perusahaan lain selain ada lowongan gitu? Karena emang lingkup aku di dunia otomotif, jadi ngerasanya ya nggak jauh-jauh lah, bisa lah nanti gitu. Terus juga deket juga dari rumah kan, cuma 15 menit. Bapak kerja di otomotif. Iya, adek otomotif. Sekolah waktu SMK. Iya. Teman-temannya banyak yang ini. Iya. Jadi udah familiar ya dengan apa namanya dunia otomotif itu. Iya betul. Udah nggak kaget. Kagetnya ya pas kerjanya beda doang. Kok kerjaan aku kayak gini? Gitu. Padahal emang waktu kuliah tuh ngebayanginnya kayak gimana dengan harapan. Oh oke, gua jurusan gua ini penjurusan gua SDM, tahu-tahu ngurusin PPIC. Gimana tuh bayangannya tuh? Gimana ya? Aduh udah lupa bayangannya gimana. Ya gitu. Dulu ya ngebayanginnya ya di kantor aja, nggak turun-turun. Kerja ya nggak banyak. Kayak ketemu sama orang kan pastinya lebih banyak. Ini enggak. Teman-teman aku cowok semua aja. Bapak-bapak. Kalau di ruangan atau di bagian kamu cewek yang ceweknya kamu doang atau ada yang lain? Aku cewek berdua doang sama senior aku. Nah ini bapak-bapak semua. Gitu.
Kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya udah. Kan membayangkan aja Ulfa bekerja di ruangan. Kakiku pernah loh Kenapa? kejepit forklift. Serius? Serius. Jadi ada forklift jalan. Aku lagi nyamperin leader gitu. Dia di atas forklift. Terus aku nyamperin dia mepet gitu. Ternyata dia tuh mau belok. Iya. Belok. Dia nggak ngeh ban belakangnya. Ya kan belakang yang belok kalau forklift ya. Lewat seret gitu Jan. Ngeng, terus aku cuma diem. Gitu terus disamperin sama temanku. Kenapa? Terus nangis dibuka penyok gitu deh. Ini sampai sekarang. Kakinya penyok. Enggak, jari doang. Ya udah. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuma kelindes gitu doang kan? Cuma sakit loh. Bannya gede. Iya. Bannya gede. Terus cara kamu bisa masuk ke perusahaan itu gimana? Tahu ada lowongan atau coba lamar-lamar aja atau gimana? Tahu ada lowongan, dikasih tahu. Kan karena bapakku di dunia otomotif temannya banyak dong. Nah, tapi aku justru taunya itu bukan dari bapak aku, dari temennya bapak aku sendiri yang langsung ngomong sama aku. Gitu. Jadi pas aku udah ngelamar di situ, udah mau tes, baru bapakku tahu, loh kok di situ gitu. Ya udah gitu. Tapi kata bapak nggak apa-apa tuh, dibolehin. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, deket juga. Dulu tuh ngelamar-lamar jauh-jauh kan, tapi nggak boleh jauh-jauh. Ngapain sampai sih ke Jakarta jauh-jauh? itu kan? Apa? Sampai ke Jakarta waktu itu. Aku udah sempet tanda tangan kontrak kalau di Jakarta. Iya kan? Iya. Ketinggalkan. Demi yang deket ini ya. Gitu. Tapi kerja deket gitu enak ya. Soalnya berangkatnya santai. Santai. Nggak buru-buru maksudnya. Iya. Naik motor. Tapi awal-awal aku kerja di sana ya Jan, aku keluar dari sana, maksudnya pulang nih, itu kepikiran kerjaan besok tuh apa ya gitu. Maksudnya besok mau kerjain apa gitu? Itu awal-awal tuh masih kepikiran, ntar jam segini ngerjain ini, jam segini ngerjain ini. Belum nyampe PT aja tuh aku udah ngepikirin itu dari rumah. Berarti setiap jamnya tuh udah kepikiran dong kerjain ini, kerjain ini. Dulu waktu belum tahu gimana selahnya. Ya semakin lama jadi tahu ya setelahnya ngerjainnya kayak gimana. Sulit nggak? Sulit, jelas. Awal-awal ya sulit lah. Kan nggak pernah kerja tuh dulu, tau kerja. Gitu. Kerja kayak gini, ini begini. Tapi buat seorang perempuan mah kehitung berat nggak pekerjaan lu yang? Enggak lah. Itu maksudnya kayak bikin laporan, ngecek ke warehouse gitu nggak? Enggak lah. Kan ada yang bantuin, ada temen-temennya gitu. Ya nggak mungkin dong kita ngangkat-ngangkat barang, pasti ada yang bantuin. Berarti kamu itu tinggal bilang aja ya perlu ngecek gudang atau apa gitu. Tapi ada pengecekan stock of name namanya, itu stock of name ke gudang material itu aku ngecek sendiri sisa berapa material. Oh itu harus kamu yang ngecek? Iya, karena ya emang yang kontrol aku langsung sama leader produksinya, ya udah nggak boleh salah. Berarti barangnya harus yang kita cek berapa sesuai dengan, misalnya sisa 50 nih barang 50 kilo, itu tuh cukup sampai berapa pieces. Nah berapa piecesnya itu kan nanti dikonversiin kan dari kilonya itu bisa buat ngirim sampai berapa hari gitu. Jadi nanti kan kita bisa pesen material baru lagi kayak gitu. Kalau salah semua. berarti kalau sampai kehabisan sudah tidak bisa produksi dong. Iyalah, stop line lah yang di sananya. Iya. Terus pengalaman kamu bekerja di sana apa aja? Kamu senangnya pada saat ngapain? Tidak senangnya pada saat ngapain? Senangnya nih. Iya. Senangnya aku dapat pacar. Di luar konteks bro. senangnya aku dapat pacar di sana. Jadi bisa nanya-nanya. Kan berhubungan juga kerjaan aku sama dia. Iya. Jadi awal-awal ya nanya-nanya, banyak nanya sama dia gitu. Tapi nggak sukanya ya kalau closing aja sih, suka ribut. Ya ribut karena kerjaan. Sering lembur dong setiap akhir bulan? Sering, aku lembur cuma dijatahin 2 kali sebulan. Gak boleh sering. Oh itu, tapi setiap itu kamu ambil tuh jatah lemburnya? Ya iya loh. Kalau nggak lembur nggak selesai kerjaanku gimana? Ya nggak apa-apa kan? Ya suka-suka saya. Ada yang gitu. Suka-suka Anda. Apalagi? Ya masa cuma dapat pacar? Pertanyaan apa, jawabannya tidak menjawab sekali ya.
Terus banyak yang tadinya nggak tahu, pengalamannya jadi nambah lagi soal ya otomotif tuh gimana kayak gitu. Dulu kan taunya cuma ya gitu, ngebayanginnya cuma HRD-nya doang gitu, nggak tahu proses di belakangnya kayak apa. Jadi tahu juga dunia kerja itu seperti apa. Pada aktualisasinya ya jadi tahu gitu ya. Oh, kayak gini. Dukanya ya kemarin pas pandemi, aku seminggu ada yang kerja cuma 2 hari. Oh, baru ke kantor maksudnya. Seminggu 2 kali, seminggu. Nah, 2 itu kali. kalau kayak gitu di rumah ngapain? Kan maksudnya kamu kan biasanya apa ke gudang gitu, ngecek segala macem. Terus kalau kayak gini? Di rumah ngapain? Iya, di rumah Jualan. ngapain? Jualan saya, Pak. Gimana sih, Bapak? Kan saya jualan madu. Bapak mau beli tidak? Madu apa nih? Madu murni dong. Oh, madu murni. Kamu aja di madu mau nggak? Iya. Amit-amit. Ya enggak, maksudnya nih, kalau misalkan lagi situasi normal. Nah, kan kamu ngecek tuh. Ngecek ke gudang, bikin laporan. Nah, terus kalau misalkan lagi di rumah doang gitu. Nah, kamu kan nggak bisa ngecek maksud saya. Kamu nggak bisa ngecek, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kerja, emang nggak kerja. Berarti selama nggak kerja ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak bikin laporan apapun. Bikin laporannya ya kalau kerja. Gitu ya, off aja, nggak ngapa-ngapain. Yang lainnya juga gitu. Tapi tiap hari harus share lokasi ke HRD-nya gitu buat info kalau emang nggak kemana-mana. Itu kan off aja tuh bukan buat liburan kan, emang PSBB kemarin, jadi ya emang nggak boleh kemana-mana. Ya udah. Oh, jadi kayak absen juga tetap ya? Tetap absen. Oh, di rumah nih gitu. Soalnya kan tetap uang transport tetap. Oh, itu tetap dibayar? Tetap dibayar. Semuanya full. Full. Walaupun sebulan paling cuma 4 kali gitu. Mantap juga ya. Iya. Sebuah percobaan yang mantap. Terus kamu punya nggak pekerjaan setelah resign nih? Punya pekerjaan yang udah kamu kerjain nggak? Kalau buat serius banget sih belum ada. Cuma kayak ya jualan-jualan kayak gitu. Terus kan juga ada rekan kerja juga. Bukan rekan kerja sih. Apa ya nyebutnya ya? Partner mitra. Ya partner. Yang buka usaha juga. Ya lagi bantu-bantu kalau dibutuhin, aku ngebantuin. Freelance juga sih hitungannya. Oh iya, freelance ya hitungannya ya. Apa? Di bidang apa? Distributor consumable. Apa? Distributor consumable. Consumable, barang-barang yang dikonsumsi. Bukan. Apa? Aduh, apa ya? Consumable tuh apa ya? Mesti searching dulu sih. Consumable. Searching. Consumable material sekali pakai, iya, habis atau material bersifat gitu. unrepairable. Dari Kayak definisi consumable ini bisa diterjemahkan bahwa material rutin pada umumnya masuk ke dalam kategori ini. Berarti makanan termasuk dong? Enggak dong. Kan sekali pakai. Itu buat bukan buat dimakan tapi apa tuh? kayak raw material, iya bener, kayak grinding well gitu-gitu. Bubuk besi kayak gitu. Iya toh? Iya betul. Besi kayak gitu kan. Bukan buat makanan. Saya kira material, Bro. Masa raw material. Masa garam, gula gitu. Ya kan consumable yang dikonsumsi, Bro. Saya kira begitu. Maaf ya, saya tidak tahu. Terus. Apa terus apa? Iya, kan bergerak di bidang jasa dong berarti ya? Jasa, iya. Ya, jasa. Penyedia barang. Oh, dia punya perusahaan tuh. Iya. Ada di Galaxy. Oh. Masa aku sebutin deh namanya? Jangan dong. Enggak apa-apa. Kamu terus bantu ngurusin kayak gitu apa kayak yang di perusahaan yang lama tuh bagian input segala macam atau bagian apa sekarang? Iya sih, gitu juga sama juga bikin surat jalan gitu. Cuman freelance. Kalau dibutuhin aja. Kalau dia ngirimnya kemana itu? Masa sebutin nih? Enggak, maksudnya misalkan ke daerah Jakarta, daerah Bandung, ke daerah mana gitu. Masih di Jakarta, Bekasi. Oh. BUMN juga ada. Oh, yang dia supply itu. Lumayan besar dong berarti. Belum besar banget. Oh, berarti dia masih startup. Baru setahun ini.
Tapi PT namanya udah PT. Oh, udah punya badan hukum ya. Terus kalau dampak negatif dan positifnya terhadap pekerjaan kamu itu yang dari situasi sekarang kita alami. Yang kemarin. Iya, yang kemarin yang sedang ada outbreak virus ini. Berarti semua kalau yang bekerja swasta itu pada kerjanya di rumah ya, termasuk kamu. Yang cuman kalau kamu kan Otomotif tuh turun banget loh. Abis bisa kali 50%. Nah, menarik. Kalau misalkan situasi normal, kan pasti ngirimnya itu ada periodenya dong. Ngirimnya bisa beribu-ribu. Gitu Beribu-ribu kan. part. Ah. Nah, kalau ya kemarin tuh Gak ada. sama sekali. 0. Kita sama sekali nggak ngirim ke customer. Customer pun juga Nggak minta. nggak produksi. Karena mereka. dia udah punya stok yang kemarin ya. Karena share-nya turun kan. Banget. Market share si perusahaan otomotif juga turun. Customer aku tuh ada yang PHK-in orang. Jadi kan PT-nya ada 2 nih, misalnya PTA. PTA ini ada di Bekasi sama di Cikarang lah misalnya. Yang di Bekasi tuh rata-rata di PHK-in gitu. Karena mereka yang nggak bisa bayar gitu kan. Nggak ada yang diproduksi juga. Jadinya Tapi kalau produksi waktu kemarin tuh produksi perusahaan kamu tetap jalan nggak? waktu awal-awal Maret itu masih jalan kan, soalnya PO-nya masih ada. Iya. Tapi pas April nggak ada PO sama sekali, 0 semua. Jadi itu di stop. Kita cuma ngirim sisa PO-nya doang yang bulan Maret. Dan dari April, Mei, Juni itu sama sekali nggak ngirim. Ngirim sih ke satu customer swasta di Cikarang. Itu juga karena PO bulan Maret. Jadi minta dikirim. Berarti setelah bulan April 0 sama sekali ya? Sampai sekarang Sampai sekarang belum ada produksi lagi? belum ada. Karena ya mereka juga takut lah ya, customer kan karyawannya banyak. Iya. Mereka juga mentingin Keselamatan. karyawannya, iyalah jelas kayak gitu. Kayak bapak aku juga sebulan sekali kerja. Itu piket doang. Sisanya di rumah. Iya, nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Jadi bukan WFH, emang Iya, tidak bekerja. Oke. Gitu. Terus kalau menurut kamu, misalkan banyak nih yang baru lulus sekolah gitu kan, entah SMA atau SMK, pengen masuk ke dunia kerja, pengen masuk menjadi di perusahaan swasta juga. Pesan kamu nih sebagai yang udah pernah bekerja, do and don't-nya apa? Bekerja di Pesan-pesannya swasta. Ya perusahaan swastanya bebas, maksudnya apa aja gitu. Cuman pasti kan setiap perusahaan itu punya katakanlah standar yang sama dalam perekrutan apa aja gitu. Nah, kamu bisa memberi pesan apa aja bagi mereka yang pengen masuk? skill, perdalamin skillnya gitu. Soalnya nama universitas tuh sekarang sama sekali nggak dilihat, Jan. Kalau kita nggak punya skill, kita nggak bisa apa-apa, universitas ya buat apa gitu. Nama universitas buat apa? Skillnya skill apa aja? Misalnya komputer Banyak. kah atau Komputer harus bisa lah. Masa Wajib. ya zaman sekarang nggak bisa komputer? Harus bisa. Sekedar rumus sum, average gitu. Itu harus bisa komputer. Terus juga apa ya? Multitasking kali ya. Oh, melakukan banyak hal tuh ya, bukan hanya di fokus di satu bidang gitu kan. Kalau aku sendiri kan emang bukan orang yang kayak gitu. Jadi waktu disuruh lagi kerja begini, ada begini, bingung kan? Nangis aja. Nangis aja. Aduh gitu. Kok susah gitu. Masa nangis? Sumpah beneran aku nangis aja. Saking pusingnya apa gimana? Iya, saking bingung yang mana duluan yang mau dikerjain gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi? Relasi. Relasi iyalah jelas. Itu kalau mau masuk perusahaan yang nggak besar, maksudnya perusahaan bukan perusahaan yang gede-gede banget, itu relasi kan banyak banget tuh. Harusnya tuh waktu kuliah tuh digunain banget gitu. Karena nggak dikit tuh dari teman-teman aku yang masuk ya karena relasi dari angkatan-angkatan sebelumnya kayak gitu. Oh ya, senior-seniornya yang udah di perusahaan apa gitu ya. Pun kalau udah kerja juga kan kita kayak aku kenal vendor, kenal customer lagi, tahu supplier gitu kan, ya jaga hubungan baik sama mereka. Jadi bisa nanya nih nanti, aduh lowongan gak gitu. Berarti waktu lu masuk
Ya udah ngikutin prosedur apa wawancara, nego, pengumuman. Iya, tes dulu. Iya, tes. Medical check up. Iya, tes medical check up kesehatan gitu kan. Nunggu pengumuman. OJT, kalau aku ada OJT. OJT apa? On the job training. Oh, training dulu berapa lama tuh? 2 minggu. 2 minggu. Ngerjain apa? Ngerjain kerjaan aku. Oh, itu kayak apa sih sebutnya tuh? Kayak penilaian itu sebutnya apa? Ya gitulah kayak di Apa? Magang. bukan magang, Bro. Gua lupa lagi. Ada kayak penilaian gitu kan. Lu ya itu lu bisa nggak mengerjakan kayak gitu? Itu 2 minggu. Itu langsung dites yang berat-berat tuh. 10 hari. Langsung dites yang berat-berat. Bikin laporan, Enggak. kasih deadline. Itu pas sudah kerjanya baru kayak gitu. Itu kan juga masih ada yang dampingin. Waktu kerja udah gak ada yang dampingin. Ada, Deng. Nah, terus kalau gua boleh tanya nih, latar belakang pendidikan lu, Pendidikan. latar belakang pendidikan lu. Lu dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Konsentrasinya apa? Kuliah di UPN Veteran Jogja. Jurusannya manajemen. Konsentrasinya aku milih manajemen SDM. Karena emang itu tadi kesetting otaknya udah di situ. Karena kamu pengen menjadi Seorang pekerja di perusahaan. Terus kamu kenapa ngambil manajemen waktu itu? Pengennya ilmu komunikasi. Cuma Dapatnya manajemen. manajemen. Ya udah nggak apa-apa ya. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya udah. Karena rezekinya mungkin di manajemen. Rezekinya di manajemen. Mungkin kalau dulu ngambilnya ilmu komunikasi belum lulus. Terus nggak mungkin kerja di yang tempat kemarin iya, gitu benar. kan. Banyak kemungkinan yang terjadi lah. Selalu ada kemungkinan ya. Terus kamu punya pekerjaan atau tempat pekerjaan yang kamu pengen nggak, selain misalnya bekerja di bidang swasta, atau kamu pengen jadi apa? Kalau masih jadi karyawan pengen kerja di perusahaan makanan tuh. Apa tuh? Iya, kayak Prakarsa Alam Segar, Tirta Alam Segar, itu kan produksi makanan yang lagi Covid kayak gini juga dampaknya nggak kena sama mereka. Ada dampaknya tapi positif. Iya. Pokoknya perusahaan makan itu selalu bisa survive dalam keadaan apapun dong. Iya, bener. Jadi tidak terpengaruh. Iya. Ada sih dampaknya, cuman kecil. Nggak sebesar di Nggak sebesar otomotif. perusahaan-perusahaan di bidang jasa gitu. Itu mah kan kerasa banget ya dampaknya ya. Kalau di bidang makanan tuh justru pas lagi gini tuh mereka lagi banyak uangnya. Jadi kalian yang mau kerja masuklah perusahaan makanan. Jangan dong, nanti saingan saya banyak. Ya nggak apa-apa. Kan kamu lulus kuliah untuk bekerja, harus banyak saingan. Kalau perusahaan gak ada saingan, pekerja gak ada saingan, kamu tidak akan berkembang. Yang buat berkembang itu kan persaingan. Betul tidak? Betul. Betul. Gitu. Ya. Itu Pak Eko. Selain itu ada nggak? Selain misalnya di perusahaan makanan, perusahaan lain gitu di bidang apa? Ya pengen buka usaha sendiri lah, jelas. Pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan bagi yang pengen, yang baru lulus, misalkan baru lulus kuliah, baru lulus kerja, atau baru yang mau nyari kerja. Kalau kamu pengen jadi bekerja di bidang swasta, apapun ya, umum gitu. Kamu tuh pesan-pesan apa yang bisa kamu berikan? Memang kamu harus punya skill A, B, C, D, harus punya relasi kah, harus punya apa? Pokoknya pesan-pesan biar mereka tuh punya gambaran lah terkait pekerjaan yang pernah kamu jalani itu. Jangan malu, jangan gengsi. Udah itu doang. Mau belajar. Kerjaan mah apa aja, nggak usah mikir maunya kerja begini, maunya kerja begitu. Udah lah semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat buat orang yang sedang mencari kerja, entah itu yang baru lulusan SMA, SMK, atau lulus kuliah, ataupun yang baru resign. Semoga mereka bisa bisa punya insight baru lah, punya gambaran kalau ketika bekerja di swasta, khususnya kamu di bidang otomotif ya. Maksudnya supplier untuk otomotif tuh pekerjaannya kayak gini. Semoga bisa menjadi referensi buat mereka agar mereka punya gambaran. Amin. Amin. Semoga kamu juga
Sukses terus ya Peh ya. Amin. Ojan juga. Apapun bidang yang kamu jalani, entah itu bekerja di swasta lagi, usaha, entrepreneur, sociopreneur atau apapun, semoga sukses. Semangat. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara-acara selanjutnya, dan tetap saksikan Front Office, medianya para officer. Jangan lupa like, subscribe, dan share Front Office pada teman-teman kamu yang sedang mencari kerja. Oh ya, lupa sebutkan ini dong, apa sosial media kamu, IG, Twitter. IG aja, nggak usah Twitter. Oh, IG aja ya udah. IG aja, AMD Ulfa Susil. Ntar dicatat sama editornya. Ntar lihat di sini nih. Biasanya di sebelah kanan. Oke. Udah gitu aja. Sukses ya Ojan. Iya, terima kasih Ulfa. Dadah. Dah. Tetap saksikan Front Office, medianya para officer.